Hai teman-teman, kali ini saya akan memperagakan membedakan telur yang matang dengan telur yang mentah. Pertama dengan cara diputar. Biasanya telur boleh diletakkan di alas yang datar seperti talenan atau tempat yang datar ya, lantai juga bisa. Untuk kali ini saya menggunakan tatakan piring. Untuk membedakan mana telur yang mentah dengan telur yang matang. Tadi sudah diputar telur yang pertama, sekarang putar telur yang kedua. Telur yang kedua putarannya lebih kencang dan lebih stabil. Sedangkan telur yang pertama putarannya kurang stabil. Kenapa? Karena telur yang pertama masih berisi cairan. Dan telur yang kedua sudah berisi padatan. Berarti telur yang pertama adalah telur yang mentah dan telur yang kedua adalah telur yang matang. Kita lihat cara berputarnya. Setelah diulang ternyata telur yang pertama putarannya kurang stabil dan cenderung ada di satu pusat titik. Sedangkan telur yang kedua putarannya lebih kencang dan bisa mengelilingi seluruh permukaan tatakan. Kemudian saya taruh di toples telur pertama dan telur kedua. Tuh saya kasih toples, saya taruh telurnya. Coba perhatikan di antara dua toples tersebut apa yang mengejutkan. Ini adalah suatu yang tidak disangka-sangka ya, dan dengan gampang ternyata telur yang kedua, telur yang matang itu cenderung lebih disukai oleh binatang. Coba lihat, sudah ada binatangnya, cicak. Makanya kenapa ketika kita habis masak harus ditutup, karena ada binatang yang menyukai makanan. Itulah sebabnya kita harus menutup makanan yang sudah dimasak, karena cicak akan mengintai. Ternyata sampai beberapa lama telur yang mentah pun tidak diintai oleh cicak, dan yang matang langsung menarik perhatian cicak, dan akhirnya cicaknya terperangkap. Dan ini adalah tidak sengaja untuk menemukan percobaan ini ya, telur yang matang dan yang mentah ternyata akan didatangin cicak. Kemudian saya ambil satu toples dan toples tersebut saya kasih air. Kemudian saya tambahkan dengan garam dan diaduk. Kali ini saya ingin mengetahui di antara dua telur tersebut apa yang akan terjadi. Setelah diaduk, air garamnya kita masukkan satu telur. Jatuhnya langsung jatuh ke dasar toples. Yang pertama langsung jatuh ke dasar toples, jatuhnya langsung jatuh begitu saja. Iya, kita goyangkan, kita akan masukkan telur yang kedua. Cara jatuhnya pun berbeda. Kalau tadi langsung jatuh, kalau ini jatuh terus mantul ke atas sedikit ya. Karena airnya terlalu sedikit, itu yang kita tambahin air. Kita tambahin air biar terlihat jelas. Ketika ditambahin air, otomatis kadar airnya
air garam itu lebih sedikit ya. Kemudian semuanya ada di dasar toples karena berat kedua telur itu sama dengan berat air, atau massa air dengan massa telur sama. Kemudian saya tambahkan air garam lagi, tambahkan lagi. Terus ditambahkan lagi garamnya. Sekarang telurnya sudah mengapung, tidak di dasar juga tidak melayang, telurnya mengapung, satu telur mengapung. Ini bisa untuk percobaan tenggelam, mengapung, dan melayang ya buat anak-anak ya. Percobaan tenggelam, melapung, dan melayang. Kemudian saya tambahkan garam lagi. Tuh, yang satunya semakin naik ke atas. Semakin naik. Dan yang satu tetap berada di bawah. Sudah melayang. Telur yang satu sudah melayang. Ya. Berarti telur yang melayang, massa telur itu lebih ringan dibanding dengan massa air. Sedangkan telur yang tenggelam, massa telur itu lebih berat dibandingkan dengan massa air. Kemudian kita ambil yang melayang, diambil, taruh di gelas. Dan yang tenggelam pun diambil, taruh di wadah satunya. Oke. Sekarang kita lihat apakah yang tenggelam itu yang mentah atau yang matang, ataukah yang melayang itu yang mentah atau yang matang. Ambil, kita coba lihat. Wow, ternyata yang tenggelamlah yang mentah. Kenapa? Ternyata yang tenggelam yang mentah. Karena telur yang mentah itu masih memiliki pori-pori,
sehingga air bisa masuk ke dalam cangkang telur. Sedangkan telur yang matang sudah berisi padatan sehingga air tidak bisa masuk lagi ke dalam cangkang. Makanya tadi cara jatuhnya pun berbeda. Coba saya masukin lagi tuh yang matang. Ternyata yang melayang itu yang matang. Itu ya.